Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan taufiknya di pagi ini kita bisa melanjutkan untuk mempelajari kitab Umdatul Ahkam, dan insyaallah pagi ini kita akan membahas 3 hadis sekaligus ya. Pagi ini kita bahas 3 hadis sekaligus ya. Karena 3 hadis ini ada di satu tema yang sama, dan insya Allah hadis-hadisnya juga tidak terlalu panjang, yaitu tentang masalah berpuasa ketika safar ya, atau berpuasa saat safar. Dan mungkin tidak berpanjang kata karena kata Allah, kajian di pagi ini agak terlambat dimulainya. Kita akan langsung baca 3 hadis yang akan kita ambil pelajarannya bersama. Hadis nomor 181, 182 dan 183 ya. Dari kitab hadis Umdatul Ahkam dengan penomoran yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam. Hadis nomor 181 disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safari wa kana kathira siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Hadis 181 ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Menyebutkan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami, Hamzah bin Amr al-Aslami ini sahabat yang lainnya. Jadi Aisyah menyebutkan sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fis safar,
safar, bolehkah aku berpuasa ketika safar? Wa kana katsiras siyam, dan Hamzah ini adalah orang yang rajin berpuasa. Hamzah memang orang yang rajin berpuasa. Jadi dia bertanya tadi kepada Nabi, apakah saya tetap berpuasa ketika safar? Dan Hamzah memang orang yang rajin berpuasa. Faqala, maka Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, in syi'ta fasum, jika kamu mau, jika kamu mau berpuasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, dan jika kamu mau maka berbukalah. Jika kamu mau maka berpuasalah, dan jika kamu mau maka berbukalah. Baik, ini hadis nomor 181 ya. Yang di sini intinya Nabi alaihi salatu wasallam memberi pilihan, ya, bebas. Ketika safar mau puasa boleh, mau tidak puasa juga boleh. Kemudian hadis nomor 182 disebutkan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis sha'imu 'ala al-muftiri wa al-muftiru 'ala as-sha'imi. Ketika itu, ya, kata Anas, ketika itu orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ini hadis yang ke-182. Kemudian hadis 183 disebutkan an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abu Darda. Qala, berkata, kharajna
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harrin syadid. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Pada hari yang sangat panas. Pada hari yang sangat panas. Namanya keluar bepergian jauh ya, sama Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat yang lain, dan kondisinya sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadha'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri. Sehingga salah seorang ya, di antara kami, kata Abu Darda, salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya, meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas. Ya, ini kalau zaman dulu kan safar kan jalan kaki dan belum ada payung. Medan yang dilewati itu padang pasir. Ya, silahkan dibayangkan bagaimana beratnya perjalanan safar zaman dulu. Ya. Kalaupun singgah di mana, karena tidak akan menemukan rest area. Ya. Ya, singgah pasti di sebuah lembah. Ya. Gak ada atap juga. Ya. Panas tetap panas. Bagi yang punya kain, dia bisa berteduh dengan kainnya. Yang gak punya kain, ya maka hanya bisa menutupi kepalanya pakai tangan. Jadi disebutkan oleh Abu Darda, salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepala karena panasnya. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Kata Abu Darda, ketika itu tidak ada yang berpuasa. Ya, ketika itu tidak ada yang berpuasa selain Rasul, ya, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Ini hadis yang ke-183, dan ketiga hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi hadis pertama tadi hadisnya Aisyah yang menceritakan sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami yang bertanya kepada Nabi, apakah saya tetap puasa ketika sedang safar, dan memang Hamzah ini sering puasa, sama Nabi diberikan kebebasan. Ya, meskipun Hamzah ini orang yang rajin puasa, yang kalaulah dia puasa ketika safar pun mungkin tetap kuat ya, tapi Nabi masih memberikan pilihan. Kalau mau puasa silahkan, nggak puasa silahkan. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik yang menyebutkan ketika safar bareng-bareng dengan Nabi dan para sahabat,
berpuasa, maka ada yang puasa, ada yang tidak. Ya. Yang puasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang puasa. Hadis yang ketiga dari Abu Darda yang menyebutkan ketika safar hampir nggak ada yang puasa kecuali hanya Rasul alaihi salatu wasallam bersama dengan sahabat Abdullah bin Rawahah. Maka jelas ketiga hadis ini punya satu tema yang sama tentang masalah puasa saat safar, ya, berpuasa saat safar. Baik. Sebelum kita bahas poin-poin terkait dengan pelajaran dari tiga hadis ini, sebetulnya masalah safar yang berkaitan dengan hukum puasa pada bulan Ramadan itu kan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 184, ya. Ayat 184 ketika Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa Ramadan itu hanya beberapa hari yang masih bisa dihitung, ya, 1 bulan kan kalau nggak 29, 30 hari, ya. Maka barang siapa sakit atau safar kemudian tidak berpuasa, maka bisa diganti di hari-hari yang lain, ya, bisa diganti di hari-hari yang lain. Itu ayat yang berkaitan dengan safar saat berpuasa, ya, di surat Al-Baqarah ayat 184, dan diulang lagi masalah itu di ayat 185. Ya. Baik, maka di sini pelajaran pertama yang kita ambil, ya, dari ketiga hadis tersebut plus adanya 2 ayat di surat Al-Baqarah yaitu 184 dan 185, maka faedah utama atau pelajaran utamanya di sini nomor 1, dibolehkan, ya, berbuka puasa saat safar atau bepergian jauh, ya, dibolehkan berbuka puasa saat safar atau bepergian jauh. Safar itu sama dengan bepergian jauh. Kenapa dibolehkan? Ya, oleh para ulama dijelaskan karena safar itu, ya, istilahnya madhinnatul masyaqqah. Madhinnatul masyaqqah itu kondisi yang berpotensi memberatkan, ya. Masyaqqah itu berat, ya. Madhinnatul masyaqqah, ya, safar itu kondisi yang berpotensi memberatkan. Memberatkan bagi musafir, ya, untuk apa? Untuk puasa. Karena safar itu menjadi uzur, ya, istilahnya uzur gitu, ya. Uzur itu kondisi berat. Menjadi uzur banyak sekali keringanan dalam agama, ya, karena safar itu kebutuhan, ya, bahkan apalagi di bulan Ramadan. Justru di zaman ini bulan Ramadan itu sangat identik dengan safar, sangat identik dengan safar. Itu safar untuk mudik, ya. Identik sekali dengan safar.
rata-rata orang akan pulang kampung itu di bulan Ramadan. Ya memang itu budaya ya, kultur masalah mudik itu diperbolehkan kalau maka tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ketika puasa Ramadan ya, butuh sekali dengan keringanan ini ya. Kalau seandainya tidak ada keringanan dalam agama untuk berbuka puasa saat safar ya, subhanallah ya. Yang ya, beberapa tahun lalu ya, beberapa tahun lalu kondisi ketika ada macet yang luar biasa saja itu sampai memakan korban jiwa ya, ada yang meninggal bahkan ketika di tengah-tengah kemacetan ya, meninggal di tengah-tengah kemacetan. Padahal mungkin saja sudah mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau nggak ada keringanan ini, ya Allah a'lam bishawab, entah berapa jumlah korban disebabkan karena beratnya berpuasa ketika safar. Antara korban yang cuma sekedar pingsan dengan korban yang bahkan mungkin sampai meninggal dunia. Ini kembali kepada prinsip agama Islam yang sebetulnya agama Islam ini prinsipnya memudahkan pemeluknya ya, memudahkan pemeluknya. Setiap ada kondisi sulit pasti Islam datang dengan adanya kemudahan. Makanya kita hafal ayatnya fa inna ma'al usri yusran. Bersama dengan satu kesulitan ada kemudahan. Dan diulang lagi inna ma'al usri yusran. Dengan satu kesulitan ada kemudahan. Diulangnya ayat tersebut atau diulangnya redaksi ayat tersebut itu oleh para ulama disebutkan faedahnya apa kok sampai diulang ya, ayat 5 dan ayat 6 dalam surat Al-Insyirah ya. Alam nashrah itu diulang fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Kenapa kok sampai diulang seperti itu ya. Rahasianya disebutkan oleh para ulama bahwa dalam Islam ini kalau ada satu kesulitan, maka minimal akan datang dua kemudahan minimal. Minimal akan datang dua kemudahan. Berarti masih memungkinkan untuk lebih dari dua. Contoh ya, safar. Safar itu kondisi yang sangat memberatkan. Makanya keringanannya akan banyak sekali. Dalam masalah sholat saja ada satu keringanan untuk jamak sholat ya. Keringanan kedua sudah jamak plus qashar lagi ya. Ketiga masih ada keringanan ketika bulan Ramadan untuk berbuka puasa ya. Ketika safar nggak nemu air maka boleh tayamum untuk berwudu misalnya. Dan akan banyak hal keringanan lain berkaitan dengan safar. Salah satunya ini masalah puasa, ya, masalah puasa. Dan seorang muslim ya, ketika mengambil keringanan dalam agama, misalnya ketika safar kok nggak puasa ya, karena merasa berat. Ini sebetulnya momen untuk menambah iman, bukan untuk mengurangi iman.
Ini sisi yang kadang tidak disadari oleh banyak kaum muslimin. Malah sebagian punya kesan bahwa kalau mengambil keringanan itu imannya turun gitu. Padahal tidak. Ketika seorang mengambil keringanan dalam agama, seperti tadi sholat jamaah, qashar, termasuk gak puasa ketika safar, ini bisa jadi sarana untuk tambah iman. Gimana tambah iman ketika mengambil keringanan? Sebagai ulama menjelaskan, ingatlah ketika kita mengambil keringanan itu, ingatlah ketika mengambil keringanan itu sifat-sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya dengan mengambil keringanan itu kita semakin ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mulia, Maha Mengetahui, Maha Pengertian, Halim. Allah itu Allah Maha Lemah Lembut, Profil. Jadi sama saja orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, semuanya punya kesempatan untuk menambah iman. Tapi justru banyak orang ketika tidak puasa itu enggak mengambil kesempatan ini, kesempatan menambah iman, yang caranya tadi dengan mengingat sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Lembut, Pengertian, Maha Tahu, seterusnya. Enggak sampai ingat itu. Yang diingat apa? Beban. Beban dalam agama. Masih kebayang-bayang kalau pengen puasa ya, mana jane sedina misalkan, terus terhantui dengan puasa kodok, jadi dia utang Ramadan, itu butuh kodok, kebayang lagi kodok tanggal balanya, kan malas misalnya. Akhirnya bukannya imannya bertambah, malah dengan itu hati terbebani. Justru seharusnya keringanan itu bisa menjadi sarana untuk menambah iman. Itu mungkin satu sisi yang tidak disadari oleh banyak kaum muslimin. Ini tentang bolehnya buka puasa saat safar. Jadikan itu juga saat ini kita butuh, untuk berbuka puasa, jadikan itu sebagai momen untuk menambah iman. Baik, kemudian pelajaran kedua, hukum asalnya seorang muslim diberi kebebasan, untuk memilih antara berbuka atau berpuasa. Diberi kebebasan untuk memilih antara berbuka atau berpuasa ketika safar. Nah, apa pelajaran atau rahasia hikmah dari pelajaran ini? Ini ketika Allah saja melalui lisan Nabi SAW memberi kebebasan kayak tadi ketika Nabi SAW berkata kepada kepada Hamzah, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau silahkan puasa, kalau mau silahkan berbuka.
bebas, berarti mau puasa boleh, berbuka nggak apa-apa. Ya. Kalau Nabi saja ngasih pilihan, ya, maka kita pun tidak boleh memaksa orang lain. Ya. Kita tidak boleh memaksa orang lain. Ya. Baik memaksa untuk berpuasa atau memaksa untuk berbuka, asalnya nggak boleh maksa. Ya bahkan dalam hal ini pun sebetulnya termasuk antara suami dan istri itu nggak boleh saling paksa. Suaminya pun nggak boleh maksa istrinya mengatakan kamu harus buka, pokoknya nggak boleh puasa hari ini karena kita mau safar. Ya itu terserah istrinya. Masalah ibadah itu masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kecuali kalau memang ada kemaslahatan yang dipertimbangkan, ya seperti nanti mungkin dalam lanjutan hadis-hadis yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya akan disebutkan kalau misalnya dalam safar itu kok sudah kelihatan pucet, ya mau pingsan, ya silahkan dipaksa untuk buka nggak apa-apa, buka aja daripada pingsan. Tetapi selagi masih kelihatan kuat fisiknya untuk berpuasa, maka nggak boleh ada yang maksa. Ya. Karena Nabi pun tidak memaksa. Ya. Harus buka atau harus tetap puasa gitu enggak. Semua kembali kepada kehendak masing-masing. Kembali kepada kehendak masing-masing. Jadi orang yang punya kuasa seperti orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, itu aslinya tidak punya hak untuk memaksa dalam hal ini untuk mengambil satu pilihan tertentu. Dan tidak harus sama juga, ya, tidak harus sama. Dan nggak boleh juga digoda-goda, ya. Kadang mungkin lagi safar bareng gitu ya. Nanti sebagian anggota keluarga ada yang tetap puasa, sebagian ada yang milih untuk tidak puasa. Tapi nanti yang tidak puasa lagi makan, godain yang lagi puasa. Wah enak banget ini burgernya, masya Allah. Kamu nggak mau nyobain? Digoda-goda seperti itu juga nggak boleh. Ya. Itu pelajaran yang kedua. Ya. Asalnya diberi pilihan, makanya kita nggak boleh maksa. Yang ketiga, ini pelajaran yang terakhir sebelum nanti saya tambahkan beberapa hal terkait fikih di sini. Yang ketiga, seperti yang tadi digambarkan di hadis yang ke-182, hadisnya Anas, maka tidak boleh mencela atau merendahkan, ya. Tidak boleh mencela orang yang merendah atau merendahkan orang yang berbuka saat safar. Jangan sampai ada celaan kepada orang yang milih untuk berbuka puasa, ya. Atau mungkin merasa diri kita lebih baik saat berpuasa daripada tidak puasa. Jadi nggak boleh juga merasa kita lebih baik ketika kita pilih puasa gitu ya. Merasa lebih baik daripada yang tidak puasa. Ya kadang kan fenomenanya gini. Jadi merendahkan atau mencela, kadang menyinggung, ya. Ini yang nggak diperbolehkan. Mengatakan, gitu aja kok buka, gitu aja kok batal puasanya. Ya. Safar enak-enak kok naik kereta.
kereta aja kok pakai batal puasanya. Memang misalnya ini kalimat yang seperti ini nggak pantas, ya, tidak pantas. Adapun seorang muslim ketika melihat muslim yang lain itu mengambil pilihan yang diperbolehkan dalam agama, ya, milih untuk gak puasa atau milih untuk membatalkan puasanya ketika safar, ya, itu seharusnya keluar dari lisannya bukan menyalahkan, bukan mencela, bukan menyinggung, bukan menyindir atau semacam itu. Tetap yang keluar dari lisan yang muslim itu mendoakan, ya, mendoakan kebaikan, ya. Semoga dengan berbuka puasa mungkin dengan membatalkan puasanya, ya, safarnya tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ayah semoga kalaupun batal puasanya nanti dimudahkan untuk menunaikan qada puasanya. Jangan malah disalahkan atau malah digunjing, ya, dirasani gitu. Misalkan mohon maaf ada safar bersama keluarga, ada 1-2 orang yang mungkin milih membatalkan puasanya, 1-2 orang milih batal, nanti yang berpuasa menggunjing yang batal, ya, menggunjing yang batal. Misalnya contoh, ya, ini bukan untuk ditiru, ini contohnya nggak bagus. Mengatakan, lah kita ngomong lorot atau meher, ayat dokter mau puasa, misalkan. Malah yang ada orang yang tetap berpuasa malah merasa lebih baik daripada yang tidak puasa, ditambah menggunjing. Puasa yang dia pertahankan itu nggak ada kualitasnya, karena pahala puasanya dirusak dengan gunjingan, dengan celaan. Nggak perlu merasa lebih baik dari orang lain, ya. Tidak perlu merasa lebih baik dari orang lain. Hal seperti ini suka terjadi tidak hanya dalam masalah puasa, ya. Bahkan dalam masalah sholat pun suka kayak gitu, ya. Saya pernah mendapati suami istri, ya, suami istri safar berdua. Yang istrinya dia sholatnya itu mau jamak qashar, karena sedang safar, kebetulan sedang singgah di rumah orang tua saya waktu itu. Jadi yang istri mau sholat maghrib dan isya, tapi maunya mungkin di jamak takhir sekalian nanti, ya. Maghrib isya jamak takhir di waktu isya, ya. Sekalian mungkin qashar, ya. Jadi maghribnya 3, isyanya 2. Karena beliau berdua ini memang datang dari jauh, satu datang dari, kalau nggak salah, di Jawa Barat, sehingga di rumah orang tua saya. Suaminya nyalahkan istrinya, ibu aja kok jamak kosong, masjidnya dekat kok, tinggal sholat aja dan sebagainya. Malah nyari pembelaan kepada saya. Coba nih, saya sama Ustadz nih, ya kan Pak Ustadz, ya kan lebih baik kita nggak usah jamak kosong, ya. Saya senyum-senyum aja. Nah, nanti kalau saya jawab malah dia kaget karena saya nggak belain suaminya. Saya lebih belain istrinya lah, karena istrinya bener kok. Dia mau jamak kosor, ya terserah, itu lah dia kok. Nah, jadi hal seperti ini harus dihindari. Untuk apa kita berusaha untuk kuat ibadah, pada akhirnya malah merendahkan orang lain, yaitu kita kena penyakit ujub. Kalau tambah merendahkan orang lain berarti sombong, maka nggak ada kebaikan dalam ibadah yang kita pertahankan.
Itu penting ya. Pelajaran ketiganya nggak boleh mencela, merendahkan orang lain yang mengambil keringanan apapun dalam agama ya. Tidak boleh mencela, merendahkan siapapun yang mengambil keringanan dalam agama, keringanan apapun, kalau memang tidak boleh. Baik, 3 poin tadi itu berkaitan dengan hadis yang sudah kita baca. Nah, di sini saya tambahkan sedikit ya tentang fikihnya safar saat puasa. Karena dalam 3 hadis tadi belum disinggung. Jadi dalam masalah fikihnya ini satu kita juga harus mengerti kriteria safar ya, yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Safar yang seperti apa? Jadi kriterianya, yang kriteria safar yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa ada 2 ya, 2 kriteria, 2 syarat. Pertama, tujuan safar bukan tujuan maksiat. Ya. Tujuan safarnya bukan tujuan maksiat, bukan untuk maksiat. Contoh tujuan maksiat apa? Ya, sengaja safar karena kepengen nggak puasa, itu maksiat. Ya. Nggak ada kebutuhan apa-apa buat safar, nggak ada acara mudik, nggak ada dinas keluar kota. Gak ada acara ziarah kemana gitu. Memang dibutuhkan ziarah apa enggak ya. Tapi besok saya kepengen gak puasa lah, caranya tak safar dulu ya, biar boleh gak puasa. Ini safarnya maksiat nih, karena tujuannya meninggalkan kewajiban ya. Ini sering disebut oleh para ulama dengan istilahnya safar hilah ya, safar hilah pakai hak. Hilah itu siasat aja ya, siasat untuk meninggalkan kewajiban. Baik, kriteria yang kedua dari safar yang boleh untuk meninggalkan puasa ini adalah bicara masalah jarak ya. Bahwa jaraknya tidak kurang dari 80 km ya. Jarak safar itu tidak kurang dari 80 km. Nah, saya mengingatkan jarak 80 km ini adalah jarak yang dihitung dari batas kota asal sampai batas kota tujuan ya, dihitung dari batas kota asal sampai batas kota tujuan. Saya beberapa kali mengingatkan hal ini supaya kita tidak salah hitung jarak ya. Bukan dihitung dari titik keberangkatan kita di rumah misalnya sampai titik tujuan kita ya. Bukan. Karena kalau dari titik ke titik ya, dalam kota pun bisa jadi safar itu ya. Saya dari Masjid Wijaya Kusuma ini tak muter dulu mungkin ke utara arah Batu Raden ya, habis itu mungkin belok ke barat ya, nembus ke area Cilongok terus ke barat ke Cibarang, ke selatan Pamon gitu ya, kemudian nanti ke Cilacap mungkin nembus, habis Cilacap ya mungkin terus agak ke timur ketemu di Butuh mungkin masih timur lagi sampai ke Manjen, nanti ke utara lagi, muter-muter kayak gitu sampai ke sini lagi ketemu 20 km bisa ya. Dari titik berangkat sampai titik sampai dengan muter-muter kayak gitu ya. Tapi apakah itu safar? Ya bukan ya. Itu jalan-jalan ya. Makanya kalau yang kerjaannya supir trans, entah trans Jateng atau trans Banyumas, kalau dihitung perjalanannya mungkin bisa puluhan kilometer sampai 80 km muter-muternya seperti itu ya.
Tapi itu bukan safar namanya. Bukan safar. 80-nya dihitung dari batas kota asal ke batas kota tujuan. Baik. Kemudian poin kedua terkait fikihnya ini, karena hari ini tuh moda transportasi kan macam-macam ya. Di sini para ulama memberikan faedah bahwa seseorang ya boleh berbuka puasa saat safar, ya, boleh berbuka puasa saat safar, meskipun moda transportasinya sangat-sangat nyaman. Ya. Meskipun moda transportasi nyaman, ya, naik kereta eksekutif, ya misalnya, kan pakai AC, cepat lagi. Ya. Mungkin kalau zaman dulu orang safar dari Purwokerto, Jogja, andai kata harus jalan kaki gitu ya, wah itu berapa hari nyampe. Sekarang hanya beberapa jam kalau naik kereta api eksekutif cepat lah sampai. Saya aja pernah hanya menempuh dalam waktu 2,5 jam Purwokerto Yogyakarta naik kereta eksekutif. Sangat cepatnya. Ya meskipun demikian, itu nggak menghalangi seseorang untuk mengambil keringanan. Ya. Kalau milih untuk tidak puasa silahkan, boleh saja. Kalau mau tetap berpuasa, ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Kuat puasa silahkan puasa, mau batal puasanya ya boleh, meskipun kuat puasa. Ya. Meskipun kuat puasa, tapi milih batal enggak apa-apa. Ya. Jangan disalahkan lagi. Ya. Jadi ini enggak sampai berbicara tentang moda transportasi. Ini mungkin ya sementara yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebetulnya ada poin-poin lain yang belum disampaikan, tapi nanti bisa disambung insya Allah, karena hadis-hadis yang berikutnya 184 dan beberapa hadis setelahnya itu masih berbicara masalah safar. Nanti hal-hal yang belum tersampaikan di kesempatan kajian ini insya Allah akan disampaikan di pengajian atau pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Baik, ini karena sudah pukul 11 ya, yang biasanya mungkin ada momen untuk tanya jawab. Saya khawatir mungkin kaum muslimat ada kepentingan yang perlu untuk disegerakan. Jadi kayaknya untuk kesempatan hari ini untuk sesi tanya jawabnya saya tiadakan dulu. Mudah-mudahan nanti di pengajian yang berikutnya saya tidak terlambat datang sehingga ada momen untuk tanya jawab. Baik, untuk pagi menjelang siang ini mungkin cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.